Suara ketukan keyboard memenuhi ruangan divisi marketing lantai 7. Seperti biasa, pagi itu suasana kantor terasa santai. Beberapa karyawan sibuk bekerja sambil sesekali bercanda dengan rekan di sebelahnya. Di salah satu meja dekat jendela, Raka memeriksa laporan bulanan yang baru saja selesai dikerjakannya. Selama 2 tahun bekerja di perusahaan impiannya, Raka merasa kehidupannya berjalan nyaris sempurna. Ia bekerja di divisi marketing, bidang yang memang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Lingkungan kerja yang nyaman, rekan-rekan yang menyenangkan, serta atasan yang tidak terlalu menekan membuat hari-harinya terasa ringan. Karena itulah, ketika kabar mengenai kembalinya seorang kepala divisi lama bernama Diana mulai beredar, Raka tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, rekan-rekannya terlihat sangat khawatir. Nama Diana seolah membawa kenangan buruk bagi para karyawan senior. Banyak cerita beredar tentang bagaimana wanita itu sangat perfeksionis, tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun, dan dikenal sangat disiplin. Menurut mereka, suasana santai yang selama ini dinikmati divisi marketing akan segera berakhir. Raka hanya menganggap semua itu berlebihan. Baginya, tidak mungkin seseorang bisa seburuk yang mereka ceritakan. Namun anggapan itu berubah pada hari pertama Diana kembali. Pagi itu suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi obrolan santai sebelum jam kerja dimulai. Semua orang sudah duduk rapi di meja masing-masing bahkan sebelum pukul 8. Lalu Diana datang. Wanita itu jauh berbeda dari bayangan Raka. Ia memiliki wajah cantik dan penampilan yang elegan. Cara berjalannya tenang, penuh percaya diri, dan memancarkan wibawa yang membuat orang-orang secara otomatis menaruh perhatian padanya. Namun kesan baik itu hanya bertahan beberapa menit. Setelah memperkenalkan diri secara singkat, Diana langsung menjelaskan standar kerja yang ia inginkan. Tidak ada senyum hangat ataupun basa-basi. Ia berbicara lugas dan tegas. Keterlambatan, kelalaian, dan pekerjaan yang tidak maksimal adalah hal-hal yang tidak akan ditoleransinya. Hari itu juga, Raka dipanggil ke ruangannya. Laporan bulanan yang sudah ia selesaikan setelah bekerja keras selama hampir 2 minggu diperiksa secara rinci oleh Diana. Raka awalnya yakin pekerjaannya akan diterima tanpa masalah. Namun ternyata ia salah. Diana menemukan berbagai kekurangan yang bahkan tidak pernah dipermasalahkan oleh atasan sebelumnya. Analisis dianggap kurang mendalam, penyajian data dinilai belum maksimal, dan beberapa bagian harus diperbaiki secara menyeluruh. Pada akhirnya, laporan itu dikembalikan kepadanya. Raka harus membuat ulang sebagian besar isi laporan tersebut. Saat keluar dari ruangan, ia melihat beberapa rekan lain mengalami nasib yang sama. Ada yang diminta memperbaiki proposal hanya karena format penulisannya tidak konsisten. Ada pula yang menerima teguran karena terlambat kembali dari jam makan siang selama beberapa menit. Dalam waktu singkat, suasana divisi marketing berubah drastis. Jika sebelumnya ruangan itu selalu dipenuhi tawa dan candaan, kini yang terdengar hanyalah suara keyboard dan desahan lelah para karyawan yang harus bekerja lebih teliti dari biasanya. Malam itu, Raka masih berada di kantor ketika sebagian besar divisi lain sudah pulang. Ia menatap layar komputernya dengan kesal sambil mengerjakan revisi laporan yang menurutnya sebenarnya sudah cukup baik. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan perusahaan itu, ia mulai memahami alasan mengapa banyak orang begitu takut pada Diana. Wanita itu memang cantik. Namun sejauh yang bisa ia lihat, Diana juga benar-benar menyebalkan. Hari-hari setelah kedatangan Diana terasa seperti ujian tanpa akhir bagi seluruh anggota divisi marketing. Setiap pekerjaan diperiksa dengan tingkat ketelitian yang nyaris berlebihan. Kesalahan kecil yang sebelumnya dianggap wajar kini bisa berujung pada revisi panjang.
Tidak ada lagi toleransi untuk keterlambatan, kelalaian, ataupun pekerjaan yang dikerjakan setengah hati. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, suasana divisi berubah sepenuhnya. Semua orang bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih disiplin. Namun tidak ada yang merasa lebih bahagia. Sebaliknya, ketegangan mulai terasa setiap hari. Banyak karyawan yang mulai menghitung jam pulang kerja karena takut mendapat revisi mendadak. Beberapa bahkan mengaku sulit menikmati akhir pekan karena khawatir pekerjaan mereka akan dikritik pada hari Senin. Di antara semuanya, Raka termasuk yang paling sering berurusan dengan Diana. Sebagai salah satu staf yang cukup kompeten di divisi itu, hasil pekerjaannya memang sering mendapat perhatian khusus. Sayangnya, perhatian dari Diana bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Hampir setiap laporan yang ia buat selalu kembali dengan catatan revisi. Awalnya Raka mencoba berpikir positif. Namun lama-kelamaan kesabarannya mulai menipis. Wanita itu seolah tidak pernah merasa puas. Suatu sore, ketika seluruh anggota tim sedang menyelesaikan pekerjaan masing-masing, sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba menyebar di dalam divisi. Pak Hendy dipanggil ke ruang kepala divisi. Tidak ada yang terlalu memikirkan hal itu pada awalnya. Namun ketika 1 jam berlalu dan Pak Hendy belum keluar, suasana mulai terasa aneh. Pak Hendy bukanlah karyawan biasa. Ia adalah salah satu anggota paling senior di divisi marketing. Selama bertahun-tahun bekerja, reputasinya dikenal sangat baik. Banyak anggota tim yang menghormatinya karena sikapnya yang ramah dan suka membantu. Karena itulah semua orang terkejut saat melihat wajah Pak Hendy ketika akhirnya keluar dari ruangan Diana. Pria itu terlihat pucat. Tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada senyum di wajahnya. Kabar sebenarnya baru diketahui beberapa saat kemudian. Ada sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Beberapa nominal dalam transaksi tertentu menunjukkan selisih yang sangat besar. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, dokumen tersebut ternyata berada di bawah pengawasan Pak Hendy. Ruangan langsung dipenuhi berbagai spekulasi. Tidak ada seorang pun yang percaya Pak Hendy terlibat. Sebagian besar termasuk Raka justru yakin bahwa ada seseorang yang sengaja menjebaknya. Menurutnya, tuduhan itu tidak masuk akal. Pak Hendy telah bekerja di perusahaan selama belasan tahun. Tidak pernah sekalipun namanya terseret masalah seperti itu. Namun keesokan harinya, keputusan Diana membuat seluruh anggota divisi semakin marah. Pak Hendy resmi dikenai skors sementara selama proses investigasi berlangsung. Keputusan itu langsung memicu kekecewaan besar. Banyak yang merasa Diana terlalu terburu-buru mengambil tindakan. Beberapa anggota tim bahkan mencoba menyampaikan keberatan mereka secara langsung. Namun Diana tidak mengubah keputusannya. Menurutnya, apapun yang terjadi, dokumen tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab Pak Hendy. Investigasi harus berjalan tanpa campur tangan pihak manapun. Bagi anggota divisi marketing, sikap itu terasa sangat dingin. Mereka berharap Diana akan membela salah satu anggotanya. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Semakin hari, citra Diana di mata mereka semakin buruk. Begitu pula di mata Raka. Sore itu, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka duduk bersama beberapa rekan kerjanya di area pantry. Tidak banyak yang mereka bicarakan selain kasus Pak Hendy. Semua orang memiliki pendapat yang sama. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres. Dan mereka juga yakin Diana memilih mempercayai prosedur dibanding mempercayai orang-orang yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Saat kembali ke mejanya menjelang malam, Raka sempat melirik ke arah ruang kepala divisi.
Melalui dinding kaca, ia melihat Diana masih bekerja sendirian. Wanita itu tampak fokus membaca setumpuk dokumen. Tidak ada tanda-tanda keraguan atau penyesalan di wajahnya. Pemandangan itu justru membuat rasa kesal dalam diri Raka semakin besar. Baginya, Diana adalah tipe pemimpin yang lebih peduli pada aturan dibanding manusia. Tipe pemimpin yang tidak pernah memberi kesempatan kedua. Seminggu setelah Pak Hendy dikenai skor sementara, hubungan antara Diana dan anggota timnya semakin renggang. Mereka tetap bekerja secara profesional, tetapi jarak itu terasa jelas. Tidak ada lagi yang berusaha mengobrol dengannya di luar urusan pekerjaan. Bahkan ketika Diana lewat, percakapan yang sedang berlangsung seringkali langsung berhenti. Diana tentu menyadari perubahan itu. Namun seperti biasa, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Raka yang sebelumnya berusaha bersikap netral kini ikut merasakan kekesalan yang sama seperti rekan-rekannya. Baginya, keputusan Diana terhadap Pak Hendy masih sulit diterima. Hari itu, Raka diminta menyerahkan beberapa dokumen ke ruang rapat utama di lantai 8. Saat tiba di sana, rapat ternyata masih berlangsung. Pintu ruangan tidak tertutup sempurna. Awalnya Raka berniat menunggu di luar. Namun tanpa sengaja ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Diana. Nada suaranya lebih tegas dan emosional. Pak Hendy tidak mungkin melakukan ini. Raka spontan berhenti melangkah. Di dalam ruangan terdengar suara seseorang menyela. Tapi fakta menunjukkan dokumen itu berada di bawah tanggung jawabnya. Sahut salah seorang petinggi perusahaan. Saya tahu. Suara Diana terdengar lagi. Karena itu saya menyetujui skor sementara. Tapi itu bukan berarti beliau bersalah. Raka membeku di tempatnya. Untuk sesaat ia mengira dirinya salah dengar. Beliau memang bisa melakukan kesalahan administratif, tetapi saya tidak percaya beliau terlibat penggelapan dana, lanjut Diana. Ruangan menjadi hening beberapa saat. Kemudian terdengar suara salah satu petinggi perusahaan. Anda terlalu membela bawahan Anda. Saya membela seseorang yang menurut saya tidak bersalah. Nada suara Diana tetap tenang. Namun kali ini terdengar begitu kuat. Kalau memang ada pelaku sebenarnya, saya akan menemukannya. Saya siap bertanggung jawab. Raka tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Yang ia tahu, setiap kalimat yang didengarnya membuat pandangannya terhadap Diana mulai berubah. Wanita yang selama ini dianggap tidak peduli ternyata sedang berjuang sendirian. Wanita yang mereka tuduh kejam justru sedang mempertaruhkan reputasinya demi membela salah satu anggota timnya. Raka segera meninggalkan area rapat sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Namun sepanjang perjalanan kembali ke lantai 7, pikirannya terus dipenuhi oleh percakapan tadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah karena terlalu cepat menilai Diana. Beberapa hari kemudian, rumor mengenai rapat itu mulai menyebar. Entah dari mana asalnya, beberapa karyawan mulai mendengar bahwa Diana sebenarnya membela Pak Hendy di hadapan direksi. Perlahan-lahan sikap anggota divisi marketing mulai berubah. Mereka memang masih merasa tertekan dengan standar kerja Diana yang tinggi, tetapi setidaknya kini mereka tahu satu hal. Diana tidak sedang mencari kambing hitam. Ia sungguh ingin menemukan pelaku sebenarnya. Perubahan itu paling terasa pada diri Raka. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Seperti bagaimana Diana hampir selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Atau bagaimana wanita itu membaca sendiri setiap laporan tanpa menyerahkannya kepada staf lain. Atau bagaimana ia tetap tenang menghadapi tekanan dari berbagai pihak selama kasus Pak Hendy belum terselesaikan.
Semakin diperhatikan, semakin Raka menyadari bahwa Diana bekerja jauh lebih keras daripada siapapun di divisi mereka. Suatu malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka berdiri cukup lama di depan ruang kepala divisi. Akhirnya ia mengetuk pintu. Diana yang sedang menatap layar laptop mengangkat kepala. Masuk. Raka melangkah masuk. Untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Diana menunggu dengan sabar. Ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Silakan. Raka menarik napas pelan. Saya ingin membantu mengusut kasus Pak Hendy. Diana terlihat sedikit terkejut. Tatapannya meneliti wajah Raka seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bercanda. Itu bukan tugas Anda. Saya tahu. Lalu kenapa Anda ingin terlibat? Raka terdiam sesaat. Karena ia tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya mendengar rapat rahasia beberapa hari lalu. Saya hanya merasa Pak Hendy tidak bersalah. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, ekspresi Diana sedikit melunak. Namun hanya sesaat. Saya bisa menanganinya sendiri. Saya yakin Ibu bisa. Raka tersenyum tipis. Tapi kalau ada orang yang bisa membantu mempercepat penyelidikan, bukankah itu lebih baik? Diana tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hingga akhirnya wanita itu mengembuskan napas pelan. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang cukup berat. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke kantor pusat, Diana mulai melihat Raka bukan hanya sebagai salah satu bawahannya, melainkan seseorang yang mungkin bisa ia percayai. Diana akhirnya menerima tawaran Raka untuk membantu penyelidikan kasus Pak Hendy. Meski awalnya ragu, Diana menyadari bahwa kasus tersebut terlalu rumit untuk ditangani sendirian. Dengan syarat semuanya dilakukan secara rahasia, mereka mulai bekerja sama menelusuri berbagai dokumen dan transaksi yang mencurigakan. Hari-hari berikutnya membuat mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setelah jam kerja berakhir dan sebagian besar karyawan pulang, keduanya masih duduk di kantor memeriksa laporan demi laporan. Di tengah penyelidikan itu, Raka mulai melihat sisi lain Diana. Di balik sikap tegas dan perfeksionisnya, Diana ternyata sangat serius dalam melindungi timnya. Ia tidak pernah mengambil keputusan tanpa alasan. Bahkan banyak pekerjaan yang selama ini terlihat mudah ternyata ia periksa sendiri hingga larut malam. Sementara itu, suasana divisi marketing perlahan berubah. Setelah rumor mengenai pembelaan Diana terhadap Pak Hendy menyebar, para anggota tim mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Mereka masih segan kepadanya, tetapi kini juga menghormatinya. Diana sendiri merasa heran melihat perubahan sikap mereka yang tiba-tiba menjadi lebih ramah. Suatu pagi, ketika Diana tiba di kantor, ia mendapati secangkir kopi hangat sudah berada di atas mejanya. Tidak ada nama. Tidak ada pesan. Diana mengernyit bingung. Keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Lalu beberapa hari kemudian, seseorang meninggalkan camilan kecil di mejanya. Hari berikutnya, Nita, salah satu anggota tim yang dulunya paling vokal menyuarakan ketidaksukaannya pada Diana, dengan canggung mengajaknya makan siang bersama beberapa anggota tim. Meskipun Diana menolak dengan halus, ia tetap merasa heran. Perubahan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Suatu malam saat sedang memeriksa dokumen bersama, ia sempat bertanya kepada Raka. Mereka berubah. Raka hanya tersenyum kecil. Mungkin mereka mulai mengenal ibu lebih baik. Jawaban itu membuat Diana terdiam, meski ia tidak benar-benar memahami maksudnya. Semakin lama bekerja bersama, semakin nyaman pula hubungan mereka.
Mereka mulai terbiasa berdiskusi, saling bertukar pendapat, bahkan sesekali berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan. Dan dari berbagai dokumen yang mereka telusuri, akhirnya muncul petunjuk penting. Mereka menemukan beberapa transaksi yang sengaja dimanipulasi untuk menutupi jejak pelaku sebenarnya. Namun semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin jelas bahwa orang yang mereka cari bukanlah karyawan biasa. Seseorang dengan jabatan yang cukup tinggi ternyata terlibat dalam kasus tersebut. Penemuan itu membuat situasi menjadi jauh lebih serius. Bagi Diana dan Raka, penyelidikan mereka baru saja memasuki bagian yang paling berbahaya. Namun tanpa mereka sadari, di tengah berbagai tekanan itu, kedekatan di antara mereka juga mulai tumbuh perlahan. Penyelidikan Diana dan Raka semakin mendekati titik terang. Dari berbagai dokumen yang mereka telusuri, keduanya menemukan bukti bahwa Pak Hendy memang dijebak. Bahkan, jejak-jejak yang mereka kumpulkan mulai mengarah kepada seseorang yang memiliki posisi cukup tinggi di perusahaan. Di tengah penyelidikan itu, hubungan mereka perlahan berubah. Awalnya mereka hanya berbicara soal pekerjaan. Namun semakin sering bekerja bersama hingga larut malam, mereka mulai saling mengenal kehidupan pribadi masing-masing. Raka mengetahui bahwa Diana sebenarnya adalah pribadi yang jauh berbeda dari kesan yang selama ini ditunjukkannya. Di balik sikap tegas dan dinginnya, Diana adalah wanita yang cerdas, perhatian, dan sering memikirkan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Sebaliknya, Diana juga mulai merasa nyaman berada di dekat Raka. Lelaki itu selalu mampu membuat suasana yang tegang terasa lebih ringan. Suatu malam, saat mereka masih berada di kantor untuk memeriksa dokumen terakhir, Raka melihat Diana tertawa karena sebuah candaan sederhana yang ia lontarkan. Hanya berlangsung beberapa detik. Namun cukup membuat Raka terdiam. Karena saat itu ia menyadari satu hal. Diana terlihat jauh lebih cantik ketika tertawa. Mungkin karena selama ini ia terlalu jarang melakukannya. Diana sendiri tidak menyadari tatapan Raka. Ia kembali fokus pada dokumen di hadapannya, sementara jantung Raka berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya pula, Raka menyadari bahwa perasaannya terhadap wanita itu mulai berubah. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan mereka membuahkan hasil. Pelaku sebenarnya berhasil terungkap dan nama Pak Hendy akhirnya dibersihkan. Kembalinya Pak Hendy ke kantor disambut dengan kebahagiaan oleh seluruh anggota divisi marketing. Namun setelah kasus itu selesai, kedekatan Diana dan Raka justru tidak ikut berakhir. Mereka tetap sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja. Kini hubungan mereka terasa lebih seperti teman dibanding atasan dan bawahan. Perlahan, Diana juga mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum, lebih mudah berbaur dengan anggota tim, dan terlihat jauh lebih bahagia dibanding saat pertama kali kembali ke kantor pusat. Suatu sore saat hujan turun di luar gedung kantor, Diana tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan kepada Raka. Apa menurutmu semua orang berhak bahagia? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi ada kesedihan yang tersimpan di baliknya. Saat itulah Raka mulai menyadari bahwa Diana menyimpan luka yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Di tengah suara hujan yang mengguyur kota, Diana akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia adalah anak hasil perselingkuhan. Ayah kandungnya tidak pernah mengakui keberadaannya sejak lahir. Sejak kecil, Diana tumbuh dengan berbagai bisikan dan tatapan yang membuatnya merasa dirinya tidak diinginkan. Semakin dewasa, perasaan itu justru semakin mengakar. Karena itulah ia selalu berusaha menjadi yang terbaik. Ia belajar keras, bekerja keras, mengejar jabatan dan kesuksesan. Ia percaya bahwa jika dirinya cukup berhasil,
maka luka-luka masa lalu itu akan hilang. Namun ternyata tidak. Sampai sekarang kadang aku masih merasa takut untuk bahagia, ucap Diana pelan. Raka memandangnya dengan tenang. Takut kenapa? Diana tersenyum tipis. Takut semuanya hanya sementara. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar memahami Diana. Sikap tegas dan keras yang selama ini ditunjukkan Diana bukan karena ia tidak memiliki perasaan. Justru sebaliknya. Semua itu adalah tembok yang ia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa sakit. Malam itu, tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Sejak percakapan tersebut, Diana mulai lebih terbuka kepada Raka. Ia menceritakan banyak hal tentang hidupnya yang tidak pernah diketahui orang lain. Sementara Raka selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Di saat yang sama, suasana divisi marketing juga semakin hangat. Para anggota tim mulai mengenal sisi lain Diana. Wanita yang dulu dikenal dingin kini lebih sering tersenyum. Sesekali ia ikut makan siang bersama tim atau tertawa mendengar candaan sederhana dari bawahannya. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke kantor pusat, Diana merasa nyaman berada di sana. Dan ia tahu salah satu alasan terbesar di balik perubahan itu adalah Raka. Hubungan mereka berkembang secara alami. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, sekadar berbicara atau menikmati makan malam sederhana. Jika dulu Raka selalu memanggilnya Bu Diana, kini saat berada di luar kantor, sapaan itu perlahan menghilang. Menjadi hanya satu kata. Diana. Anehnya, Diana menyukai cara Raka memanggil namanya. Tidak ada jarak. Tidak ada formalitas. Hanya kehangatannya membuatnya merasa diterima. Perasaan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Sedikit demi sedikit, Diana mulai percaya bahwa mungkin dirinya memang berhak bahagia. Dan tanpa mereka sadari, perasaan di antara keduanya telah tumbuh jauh lebih dalam dari sekadar kedekatan antara atasan dan bawahan. Namun ketika hidup mulai terasa indah, sebuah masalah baru perlahan muncul. Beberapa petinggi perusahaan mulai mendengar rumor mengenai kedekatan mereka. Rumor mengenai kedekatan Diana dan Raka akhirnya sampai ke telinga manajemen perusahaan. Awalnya hanya bisik-bisik di antara beberapa karyawan. Namun seiring waktu, semakin banyak orang menyadari bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi sekadar hubungan profesional antara atasan dan bawahan. Suatu pagi, Diana dipanggil menghadap direksi. Pertemuan itu berlangsung cukup lama. Saat keluar dari ruang rapat, wajahnya terlihat tenang seperti biasa. Namun Raka yang sudah mengenalnya cukup lama dapat melihat ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Barulah sore harinya Diana menceritakan semuanya. Manajemen menilai hubungan mereka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di lingkungan kerja. Karena itu, perusahaan memutuskan untuk memindahkan Diana ke kantor cabang di luar kota. Kabar itu membuat Raka terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka akan sampai pada situasi seperti ini. Untuk pertama kalinya sejak mereka semakin dekat, masa depan mereka terasa tidak pasti. Aku bisa mengundurkan diri, kata Raka setelah beberapa saat. Namun Diana langsung menggeleng. Tidak. Tapi kalau begitu kita akan berjauhan. Aku tidak mau kamu meninggalkan pekerjaan yang selama ini kamu impikan hanya karena aku. Raka tidak menjawab. Baginya, kehilangan Diana jauh lebih berat daripada kehilangan pekerjaannya. Namun Diana tetap pada pendiriannya. Beberapa hari kemudian, ia datang menemui Raka dengan sebuah keputusan yang sudah bulat. Ia tidak akan menerima pemindahan itu. Ia memilih mengundurkan diri.
keputusan tersebut tentu membuat Raka terkejut. Selama ini Diana telah bekerja keras membangun karirnya. Jabatan yang dimilikinya bukan sesuatu yang mudah diraih. Namun untuk pertama kalinya, Diana tersenyum tanpa keraguan. Aku baru sadar sesuatu. Aku menghabiskan bertahun-tahun mengejar kesuksesan karena mengira itu yang akan membuatku bahagia. Diana menatapnya lembut. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya bukan itu. Saat itulah Diana menceritakan sesuatu yang belum pernah ia ceritakan secara serius kepada siapapun. Sejak setahun terakhir, ia diam-diam mengembangkan usaha kerajinan tangan. Berawal dari hobi yang ia lakukan untuk mengisi waktu luang, kini usaha itu telah memiliki studio kecil dan pelanggan tetap. Selama ini ia hanya menganggapnya sebagai kegiatan sampingan. Namun semakin dijalani, ia semakin menyadari bahwa di sanalah hatinya berada. Bukan di ruang rapat. Bukan di balik tumpukan laporan. Melainkan di tempat ia bisa menciptakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Sebulan kemudian, Diana resmi meninggalkan perusahaan. Hari perpisahannya berlangsung jauh lebih hangat daripada yang pernah ia bayangkan. Seluruh anggota divisi marketing hadir. Bahkan beberapa orang yang dulu paling takut kepadanya tampak berkaca-kaca saat mengucapkan salam perpisahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Diana merasa dirinya benar-benar diterima oleh banyak orang. Bulan-bulan berikutnya menjadi awal kehidupan baru bagi Diana. Studio kerajinan tangannya berkembang pesat. Ia menghabiskan hari-harinya melakukan pekerjaan yang benar-benar ia cintai. Dan di setiap langkahnya, Raka selalu ada di sampingnya. Memberi dukungan, memberi semangat, dan memastikan Diana tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Hingga suatu sore, beberapa bulan kemudian, Diana sedang membereskan hasil karya terbaru di studionya ketika Raka datang. Awalnya ia mengira itu hanya kunjungan biasa. Namun ekspresi Raka hari itu berbeda. Ada keseriusan yang membuat jantungnya berdebar. Raka kemudian berdiri di hadapannya. Menatapnya dengan penuh keyakinan. Diana. Wanita itu mengangkat kepala. Aku pernah berjanji akan selalu mendampingimu. Suara Raka terdengar hangat. Dan aku ingin menepati janji itu seumur hidupku. Diana membeku. Air matanya mulai menggenang bahkan sebelum Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna. Raka tersenyum. Tapi aku ingin menjadi orang yang menemanimu dalam setiap kebahagiaan dan kesulitan yang akan datang. Air mata Diana akhirnya jatuh. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pantas dicintai. Bahwa dirinya tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Namun lelaki di hadapannya telah membuktikan bahwa semua ketakutan itu tidak benar. Dengan suara bergetar, Diana mengangguk. Iya. Hanya satu kata. Namun cukup untuk membuat keduanya tersenyum bahagia. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana yang hangat. Dihadiri keluarga, sahabat, serta anggota divisi marketing yang sudah seperti keluarga bagi mereka. Di antara tawa dan doa yang mengiringi hari bahagia itu, Diana sempat menatap Raka yang berdiri di sampingnya. Masih sulit dipercaya bahwa perjalanan yang dimulai dari revisi laporan, pertengkaran kecil, dan kesalahpahaman panjang itu akhirnya membawa mereka sampai ke titik ini. Kini ia tidak lagi merasa menjadi seseorang yang tidak layak dicintai. Karena di sampingnya berdiri seseorang yang setiap hari mengingatkannya bahwa ia berharga. Bahwa ia layak dicintai. Dan yang terpenting, bahwa ia berhak bahagia.